datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini, kami akan membahas apakah Man United kini jadi the new Spurs? Perlukah sepak bola pria dan wanita dibedakan? Kisruh jelang Piala AFF U23, ada persoalan apa sih sebenarnya? Selamat datang di The Counter Press episode ke-10 yang membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini bersama gue Mutia Warasastro dan bersama pandit-pandit kenamaan Indonesia. Wey. Sama opini dan counter opini. Opini dan counter opini. Firzi Idris dan Aldi Bawazi. Yo. Firzi Idris yang gagal pakai jersey. Iya, karena udah gak muat. Oh bukan. Bukan, sebenarnya kan niatnya mau Juventus. Oh, iya. Kan sama-sama hitam putih. Oh, iya. Jadi Boleh. ya, diberikan yang warna inilah. Benar-benar. Kita hargai apresiasi Jadi aja. bukan karena kalah atau menang. Karena kalah juga. juga. Iya, jelas itu. Tenang, gak apa-apa, it's okay. Gak apa, City. gak apa. Iya. Tidak benar, tapi Iya. nggak jadi statement win, tapi it's a statement game It's buat a Newcastle. statement loss, iya tetap aja. Consolation ya. Consolation ya. Kita menghibur sekali ya. Menghibur Gak sekali. apa-apa. Tapi enggak, gue sampai nge-tweet pas di game itu gue bilang bahwa ini City sama Newcastle bermain sebagus itu, bahwa gue mikir ya Arsenal gimana ngalahin tim sebagus ini karena Sebagai situ ya. karena oke, emang kalah, cuman City Newcastle bukan yang jelek itu. Sejelek enggak, itu, betul. bagus Pekan gitu. pertama pun juga baik. Ini Newcastle, nih City loh lawannya. Arsenal sekarang bisa ngalahin City, gue yakin. Bener. Kita saling support. Firzi aja. biasa mulai gitu. Iya. Mulai. Tapi nanti pekan selanjutnya kalau kalah, nah. Tapi di Twitter beda. Kita akan membahas seperti biasa first half yang lagi seru-serunya match week kedua. Ada beberapa klub juga yang akan kita bahas, tapi tentunya yang baru saja pekan lalu ya, yang kita udah saksikan bersama dua klub yang udah bertanding, salah satunya MU dan juga Chelsea nih, yang dibilang wah ini dua tim yang tadinya dikira akan mulus gitu perjalanannya di pekan-pekan awal dengan fixtures-nya yang demikian, tapi ternyata kalah. Pertama-tama MU dulu deh. MU dikatakan sebagai the new Spurs karena kalah 2 gol tanpa balas. Sebagai Spurs hasil regenerasi gitu kan. Sudah selepas Harry Kane pergi, terus Son Heung-min juga jadi kapten, ada beberapa adjustment lah ya, tapi ternyata masih kalah juga. Pertama-tama Man United dikatakan sebagai the new Spurs. Pendapatnya guys gimana? Ya kan Roy Keane gitu ya. Kadang-kadang kita Roy Keane yang ngomong ya. Iya, bukan Roy Mutia Keane. ya. Bukan Mutia. Mutia. Kayak gua konteksnya gua betul dulu. Tadi Mutia belum ngomong. Kan Mutia Roy belum Keane dulu. ngomong begitu Iya. tuh. Dan ini siapa sih hostnya cewek, kenapa jadi MU dibilang kayak Spurs? Enggak. Roy Keane yang ngomong gitu. Dan kadang kita mengamini, kadang kita enggak. Iya. Nah, karena MU lagi jelek, kita mengamini saja gitu kan. Dan apa sih kenapa disebut Spurs? Gue menganalisnya begini, bahwa Spurs dulu kan udah mau sebagus apapun kalah-kalah aja gitu. Nah MU pun demikian, sekarang kayak gitu, bahwa kualitasnya mungkin dianggap sudah bagus. Ten Hag sudah tahun keduanya sekarang di United. Cuman yang gue lihat bahwa dia udah nggak bisa lagi maksain pakai 4-1-4-1 seperti 2 game kemarin, bahwa yes mereka punya kualitas yang bagus, cuman squadnya nggak capable, bukan jelek, nggak capable untuk pakai 4-1-4-1. Kita buka satu-satu. Anthony. Kita harapkan adalah dia bisa fight dengan fullback lawan, nge-stretch defense lewat speed yang kita lihat itu jadi Ajax. Ini nggak kejadian. Jadi dia cuma muter-muter, coba untuk curling bola pakai kaki kirinya, karena nggak bisa pakai kaki kanan gitu gue lihat. Untuk pemain yang seharga 80 kita berharap lebih gitu kan. Dan dia jarang mundur juga untuk track back. Itu satu. Kedua, Casemiro. Suddenly kita lihat bahwa dia seperti pemain yang berumur 31 tahun. Tidak sekeras musim-musim sebelumnya. Mungkin karena dia nggak punya tandem yang ideal gitu. Karena biasa di musim ini dia punya tandem Mount sering maju, Luke Shaw jadi inverted fullback midfielder, ataupun dia maju ke depan membantu wingernya. Dia nggak punya orang yang dedicated stay di nomor 6 untuk membantu dia kalau Casemiro maju ke depan. Itu kedua. Ketiga, Rashford ini nggak nyaman banget jadi striker. Dia udah ngomong berkali-kali dia nggak nyaman jadi striker. Dia lebih bagus di sayap kiri karena dia punya speed, dan kalau dia di inverted di cutting ke dalam cukup bagus. Saran dari gua, mainkan pemain Anthony cabut. Masukin Pelistri di kanan atau Garnacho di kanan, Rashford di kiri. Strikernya lu mau mainin Steve McLaren, mainin Steve McLaren di depan. Pasti menang, karena tahun lalu lu mainin striker Burnley aja itu cukup oke. Karena penyakitnya adalah bukan di strikernya, tapi siapa di belakang itu semua. Jadi buat gua lini belakang ya nggak ada begitu masalah, lini tengah dan juga lini depan. Makanya Amrabat benar-benar diincer datang, karena kalau lu punya Amrabat dan juga seorang Casemiro, gue lebih rasa aman dibandingkan kondisi saat ini. Mason Mount bukan holding midfielder, masih mending McTominay lah. Masalahnya emang kita balik ke the problem with Man United last season, yaitu goal scoring.
apa yang mereka create pada dua pertandingan awal ya, kayak Bruno dia menciptakan 7 chances tuh, gue lupa lihatnya itu dari match lawan Spurs saja atau match pertama. Marcus Rashford dia punya 2 big chance dan beberapa peluang lain dari 2 pertandingan yang Wolves dan kemudian Spurs. Finishing itu masalah utamanya. Mereka nggak kelihatan kayak pemain yang pede, tapi yang lebih khawatir lagi juga selain finishing adalah mereka nggak address masalah-masalah yang ada juga musim lalu nih. Mereka datangin misalnya Højlund datang untuk long term katanya. But they need that striker, they need that 20 goal a season striker itu musim sekarang ini, bukan nunggu berapa lama lagi. Karena kalau sekarang kita lihat gak ada ya, Weghorst nggak bisa diandalin. Dia kan udah pergi juga dan lain-lain. Tiba-tiba pas lagi Man United membutuhkan gol di pertandingan lawan Spurs kemarin, Anthony Martial yang masuk. Anthony Martial pun pemanasannya telat katanya kalau dilihat dari mereka yang ada di pertandingan. Mereka persiapannya dia nggak siap. Kalaupun dia siap ya cuman segitu aja. Martial mau gimana, udah bertahun-tahun he can't prove it. Jadi si Sancho lah jadi penyerang bayangan dan lain-lain. I think kalau lawan Nottingham Forest nanti aja mereka nggak bisa nyetak gol, questions harus dipertanyakan. Kalau Man United masih juga nggak bisa mencetak gol atau at least output serangan mereka rendah lagi, ini pressure ke pundaknya si Rasmus ini makin lama makin besar, makin numpuk. Belum lagi ada isu seputar Mason Greenwood yang masih di pikiran, I don't know pikiran Man United apa, kenapa dia masih kepikiran untuk memasukkan ke squad. Goal scoring. Kalau structure tim keseluruhan emang berantakan, tapi gue lihat mereka masih create chances ini. Selama mereka masih create chances, they have an opportunity. Yang jadi masalah kalau mereka udah nggak create chances pasti itu. Mereka create chances karena mereka ada Mason Mount, proven di Champions League, proven di Premier League. Mereka punya Bruno di Portugal pun dia, di Anthony create chances semua, Rashford juga. But dari musim lalu kan striker nih, finishernya itu yang nggak ada. Dan lu mendatangkan seorang pemain 20 tahun dengan injury back saat lu berumur 20 tahun dan lu punya problem di punggung is not good sign. Dan lu juga have that massive price tag di pundak lo, itu juga problem. Dan itu beban juga karena lu harus running langsung start langsung yang itu nggak bisa. Ini klub baru, negara baru bagi Højlund. Lu harus adaptasi. Pemain yang udah sehat walafiat aja adaptasi sulit. Ini pemain yang datang langsung injury back gitu. Dia nggak punya preseason juga. Jadi buat gue ini masalah yang buat gue pribadi ada peran dari Ten Hag juga. Sekarang kita lihat transfernya Mason Mount, buat gue masih early to tell, cuma buat gue ini fail. Anthony jelas fail. Onana masih time to tell juga. Liha Martinez it's the best signing ever buat gue di MU dalam Ten Hag ini. Cuman Casemiro kan bukan pembeliannya Ten Hag. Pembeliannya scout, scout dan juga coach yang memberikan ide kepada Ten Hag datengin Casemiro. Kalau yang idenya Ten Hag sendiri belum ada yang bikin gua wow gitu. Enggak, kalau lihat profilnya pemain yang Ten Hag pingin kan awalnya De Jong tuh. Dari De Jong habis itu lu tiba-tiba dapat Mason Mount. Itu kan dua peran yang berbeda, posisi I don't believe berbeda. Ten Hag cuma punya satu pengen gitu. Pasti punya 1 2 3 4 opsi sih. Dan buat gua Mason Mount itu enggak ada di 1 2 3 opsinya pemilihan MU sih. Amrabat yes maybe. Karena itu benar-benar yang harus di-address musim lalu bahwa Amrabat juga karena pernah main nama Ten Hag. juga betul. Artinya bahwa dan rata-rata kan pelatih begitu kan mendatangkan pemain yang pernah bermain bersamanya, which is fine, dan kalau emang dibutuhkan buat gua enggak ada masalah. Cuman kenapa lu nggak bisa? Pembelian pertama kita adalah striker, pembelian kedua kita adalah holding midfielder. Sesimpel itu gitu loh. Karena prioritas ya. Iya, prioritas, exactly. Kalau untuk winger Garnacho dan Pelestri gue pede loh musim ini kalau dia dimainkan, diberi waktu gitu, karena seniornya pun Sancho sama Anthony bukan yang segitu luar biasa. Yes, di 3 game awal dia bikin 3 gol terus abis itu 20 game bikin 1 gol doang. What is that? Menarik juga kalau kalian membahas tadi MU big picture-nya kan sebenarnya itu tadi eksekusinya kan, maksudnya lini tengahnya udah baik, tapi itu tadi siapa yang ini di depan gitu. Nah, kayaknya sama juga seperti halnya Chelsea gitu. Salah satunya misalnya Nick Jackson. Ada stats yang menunjukkan bahwa Nick Jackson big chance miss-nya paling banyak, paling tidak. Nah, itu kan berarti dia sudah berada di tempat yang tepat, tapi finishing-nya kan belum bisa kita katakan. Nah,
apakah emang kita katakan juga Pochettino di eranya yang baru ini di Chelsea juga permasalahannya sama, dan apakah udah terselesaikan dengan Caicedo dan Buat Lavia gue ini datang? different cake ya, maksud gue Oke. karena satu udah pengalaman semusim juga bersama MU, tahu seluk beluk tim, sementara satu tim satu Chelsea Manajer masih baru baru. banget gitu. Jadi gue masih sedikit memberikan Benefit of the doubt. benefit of the doubt juga. Ya gini kan PR-nya Chelsea dalam menyelesaikan masalah kan lihat siapa yang jelek, di loan, datangkan pemain yang baru. Seperti itu terus kan. Beli Oh, lagi. masalah nih. Makanya beli karena kalau kita lihat berapa pemain yang di loan sama Chelsea tahun ini, tahun lalu banyak banget karena dia nggak mau terminate kontrak atau menjual pemain gitu yang banyak gitu ya. Yang dijual kan kemarin Havertz, terus ke MU doang Mason Mount. Selebihnya kan ya nggak jelas juga. Pemain kayak Bakayoko itu baru pergi itu gue juga kaget. Makanya gitu. Dan buat gua so far Chelsea di tangan yang tepat. So Oke. far ya, karena masih Oke. terlalu early, kita nggak juga Terlalu berharap early ya. Chelsea langsung wah perform gitu. Cuman Iya. so far apalagi untuk menghadapi Chelsea bagus banget. Menghadapi Liverpool. Menghadapi Liverpool bagus banget. Cuman kelihatan PR dia nggak nomor 6. Nah, Oke, apakah ada itu Casido yang kemarin main which is buat gue Ada. jelek sekali? Iya. Itu belum menjawab, cuman masih itu early juga. Iya. Singkat aja guys, nih karena kita juga akan melihat Newcastle lawan Liverpool ya. Liverpool. Gimana nih peta persaingannya secara Ya singkat? masih optimis tentunya. Lagi-lagi di St. James's ya. Yes. Kemarin lawan City bisa membatasi City ke 1,01 XG itu jumlah terendah dari laga-laga kandangnya City termasuk musim lalu ya 22-23. But sekarang lebih pede sih kalau main di St. James's Park. Dan Liverpool kita lihat mereka dalam 2 laga pertama maybe not at their best juga. Tapi ya they can be a surprise, cuman gue masih pede. Gimana Ya Di? seperti yang gue bilang di minggu lalu juga, Botman pasti bisa Meredam. Harus, Haaland. karena saya punya, Pak, Dan- di FPL. Oh iya, seperti tahun lalu juga kekuatan Newcastle ini kan 4 backnya sama Nick Pope-nya. Kalau lagi oke ya. Nah kalau bisa seperti menghadapi City kemarin, gue sih pede. Ya. Kalah tipis Newcastle. Pede kalah tipis. Di second half nanti kita akan membahas sepak bola perempuan setelah final Women's World Cup ya telah Yeah. berakhir. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Second half kita akan membahas sepak bola perempuan setelah berakhirnya final Women's World Cup. Tidak jadi coming home guys. Trofinya yang dimenangkan oleh La Roja Spanyol. Aitana Sama Bonmati. aja ternyata ya kayak tim putra ya. Kayak tim putra, benar. Ini setelah selesai sebenarnya kan big picture-nya itu. Tapi sebelum kita membahas itu tadi sepak bola perempuan in general, ada pembahasan sedikit tentang finalnya sendiri guys. Ya kalau gue lihat sih pertandingannya dengan Inggris ya. Inggris kan juga diunggulkan pada pertandingan itu karena mereka punya tim juara Euro kemarin, sementara Spanyol kita tahu 15 pemain menolak merumput di Piala Dunia. Tapi kalau kita lihat pertandingan kemarin ya I think dengan apa yang dilakukan Inggris mungkin mereka pasti ada penyesalan sih karena gue yakin nggak maksimal. Tapi ya ke depannya it can be a platform untuk meneruskan perjuangan bagusnya pasukan Sarima Bigman ya. Karena tanda-tandanya udah bisa. Oke. Next time. Kalau buat gua, Inggris kan dari awal turnamen kan ditinggal beberapa pemain kan, Williamson, Yeah. Kira Wells cedera, Lawrence James juga sempat kena kartu Frank merah. Dempsey. Iya, banyak pemain yang harusnya bermain tidak bermain gitu. Karena kalau timnas ini beda sama klub. Kalau starting line up utama itu ya benar-benar dijaga banget karena beda begitu ada pergantian pemain gitu, baik di timnas cowok maupun timnas putri. Cuman kemarin somehow bagus banget finalnya gitu loh. Finalnya ya? Iya, Inggris menghadapi Spanyol nih bagus banget. Yes, mereka secara permainan lebih advance dibandingkan klub-klub negara-negara sisanya. Cuman buat gua mungkin dalam 5-6 tahun ke depan kita harus terbiasa bahwa nonton sepak bola cewek karena secara taktis mereka udah bukan lagi yang kayak beberapa 10 tahun lalu gitu yang dimana yang juara itu lagi aja gitu. Ini kan jadi juara kelima kan, juara baru. Ya, juara Setelah Jerman, Norway, Jepang, US. satu lagi US gitu kan. Ini baru juara Spanyol dan buat gua layak karena pemainnya juga bagus banget, permainannya Oke. juga advance banget, taktik permainannya lebih dibandingkan beberapa negara lainnya. Buat gue sih Spanyol emang layak sangat untuk juara.
Apakah dengan rangkaian Women's World Cup ini kita bisa katakan sepak bola perempuan ada potensi bisa jadi lebih baik dari sepak bola laki-laki? Sebenarnya narasi itu gua enggan gaungkan ya. Oke. Anjir, lo. Karena tidak Gaungkan. apa atau Karena gimana? nggak perlu juga sepak bola cewek bisa setara atau lebih baik daripada. Tidak perlu. Karena dari sejarah pembentukan sepak bola cewek, Ya. politik, terus juga physical player, terus juga apa namanya akar rumput dari pengelolaan liganya juga beda. Kita kan nggak lihat klub yang cewek itu degradasi atau apa kan. Gua nggak ada nggak sih, gue sih nggak lihat gitu. Jadi emang secara sistem sepak bola juga beda. Cuman udah sejauh ini buat gue sepak bola cewek udah luar biasa banget bahwa kita mengenal bahwa ada kompetisinya, ada Liga Championnya, ada Piala Dunianya. Dan buat gue ini udah luar biasa banget. Dan penghargaannya pun udah nggak main-main gitu kan, sama kayak Ballon d'Or-nya juga ada. Apanya FIFA Best Women Player juga ada. Artinya bahwa ini tuh udah luar biasa banget. Dan buat gue kalau narasinya bisa nggak lebih bagus atau menyamai, buat gue ini different, apa ya, beda sekali buat gue. Iya, karena sebagai industri juga apa ya, for some reason ya belum bisa disamain. Belum bisa Kayak disamakan. misalnya jumlah gaji pemain terbesar Gaji. pemain di pemain sepak bola wanita per tahun itu tuh sama dengan what male players made in a year, in a month, dalam satu bulan bahkan. 18.000 Yes, euro. paling masih tidak. disparity-nya masih jauh. Cristiano Ronaldo dia gajinya berapa? 136 juta, Jelas, sementara Megan Rapinoe dan Alex Morgan yang paling tinggi itu 5,7 juta. Itu aja udah bagus banget sebenarnya, udah meningkat banget dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada banyak masalah, kayak misalnya Jamaika kemarin mereka kayak harus bikin page GoFundMe gitu dan dibantu oleh putrinya Bob Marley untuk bisa berangkat ke Piala Dunia. Pay disparity bahkan nggak dibayar dan lain-lain itu masih jadi problem di banyak negara lain, di bahkan yang ikut turnamen-turnamen besar ya, dan sebagian besar pemain mereka bahkan harus ada second job untuk menghidupi keluarganya, jadi nggak bisa hanya dari bermain sepak bola. Jadi memang it's a growing industry, tapi kalau kita mau ngomong equal pay kan juga kalau misalnya mau disamakan dengan pendapatan tim pria gitu misalnya, kan harus dilihat juga dari how much money they take in. Misalnya Piala Dunia ini emang udah benar, itu sponsor, hak siar terutama dan lain-lain. Sampai 2 musim lalu kalau nggak salah itu Piala Liga Champions-nya wanita tuh masih ditayangin gratis di YouTube-nya DAZN. Dan sekarang ini Bayar. ya udah berbayar ya. I think itu kan kemajuan dong jadi ya. Itu kan udah kemajuan dengan BI Ada demand. dan lain-lain, ada demand-nya gitu. Dan kalau bisa ke depannya terus berkembang industrinya, menurut gue ya akan sangat bagus. Tapi ya itu tentu saja kita ngomongin nih layer teratas ya, kayak NWSL di Inggris, di Amerika itu kan yang peringkat-peringkat tertinggi. Tapi ya kalau emang itu bisa dijadikan apa ya, bisa ada ya, pertama harus ada cuannya di situ. Kalau ada cuannya bisa dijual dan kemudian bayarannya pasti akan mengikuti. Nah, dengan logika demikian, apakah memang berarti sepak bola perempuan dan juga laki-laki itu emang harus dibedain aja? Karena salah satunya kan argumentasinya misalnya soal gawang gitu. Kan ada beberapa argumen bahwa sepak bola perempuan gimana sih banyak banget golnya tercipta. Ternyata karena memang secara ukuran gawang sama dengan sepak bola laki-laki, tapi secara tinggi average tinggi badan, reach, wingspan dan sebagainya ya jelas wanita mungkin siapa lebih yang rendah protes? gitu. Kesel, namanya sepak bola banyak gol ya wajar. Menyenangkan gue liatnya. Kok gampang sih kebobolan gitu? Banyak gol protesnya. Sekarang kalau gue beberapa kali nonton sepak bola cewek di Luton, terus juga di Arsenal, di MU, gawangnya gawang ukuran cowok juga gitu. Ukuran lapangan juga ukuran cowok juga. Karena kenapa harus dibedakan? Dan kalau emang secara permainan kan ya bisa aturannya equal. Kenapa harus dibedakan gitu? Ya walaupun kalau sepak bola cowok sama cewek ya nggak akan mungkin selevel kasarnya gitu ya, cuman nggak perlu dibedakan gitu karena cewek pun punya kapabilitas untuk running sejauh itu, kekuatan fisik sejauh itu, harus lawannya sesama cewek juga gitu ya. Jadi lo bisa fight, lo bisa heading, lo bisa kiper, tinggi kiper aja udah beda sekarang kan, rata-rata tinggi kiper Premier League 180-an, sepak bola cewek 175-an, artinya bahwa sejarah fisik udah beda. Cuman itu buat gue nggak mengurangi keseruan karena secara taktis, secara teknik cewek itu luar biasa bagus, rapih banget gitu loh. Dan mungkin kalau cowok masih ada emosi apa segala macem. Cuman kalau cewek itu benar-benar yang taktis, playbook itu benar-benar dalam tanda kutip in positive way. Cuman bagus banget gitu bahwa namanya fullback lagi maju benar-benar rapi.
ya taktika kalau lu mau belajar sepak bola di sepak bola cewek itu luar biasa bagus. Iya udah. Nah kalau kita ngomongin kiper lagi kan, kiper dulu kan sering kelihatan tuh sepak bola putri kalau ada tembaknya itu tadi flapping gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat kipernya tuh udah berkembang banget. Kita lihat Mary Earps, proper kiper Mary Earps, si Zesira Musovic itu si Swedia. Itu outstanding goalies yang menunjukkan bahwa ya nggak perlu lah di gawang lebih kecil atau lain-lain. Tapi permainannya dengan sendirinya berkembang. Evolving kayak ya. kita bisa melihat sepak bola putri juga dari sisi tactical yang in-depth Bagus. gitu. Iya, in-depth benar-benar. Benar. Dan itulah makin lama makin berkembang dan gua harap sih emang kedepannya bisa terus berkembang. Walaupun nggak semua orang suka. Iya. Karena ini adalah sebuah market yang mungkin yang benar-benar suka bola belum banget mungkin Indonesia ya, sekarang ini. Cuman segmentasinya kalau belum. lu menikmati sepak bola, ya lu harusnya bisa menikmati sepak bola cewek sekarang. Bener, in my defense justru dengan keadaan yang seperti itu, maksudnya dengan secara gawang, lapangan dan sebagainya sama dengan sepak bola laki-laki, dengan fisikalitas yang mungkin tidak on par, wanita bisa catch up. Nah, itu kan angle-nya bisa ada di situ gitu ya. Dan sekarang pun kayak lu lihat iklannya naik Arsenal pun gak cuma main Arsenal. Ada William Russo, juga, ya. Benzema juga ada di iklannya Arsenal. Jangan lupa beli kitnya ya, injury time nanti Sudah. kita akan membahas Next kisruh Piala AFF U23. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Di Injury Time Counter Press, kita akan membahas kisruh yang terjadi di Piala AFF U23. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebutkan, ini ada pernyataan unik nih dari Pak Erick Thohir yang menyebutkan bahwa dia ini paham regulasi FIFA, tapi justru memojokkan para pemain-pemain yang gak mau atau enggan untuk dipanggil oleh timnas. Gitu kan. Nah, ini apakah match of the year-nya justru nasionalisme versus regulasi FIFA? Gimana nih? Berat sekali. Topiknya. Cuman kalau kita Kenapa balikan sih? lagi, Ada apa sih? kan apa-apa Indonesia kan balik lagi ke statuta FIFA. FIFA. Nah, kalau kita balikan ke statuta FIFA, AFF ini bukan Termasuk kalender FIFA. di kalender FIFA. Sorry itu itu bukan kalender FIFA. Jadi saat klub tidak mengizinkan pemainnya pergi untuk ke turnamen yang bukan kalender FIFA dan melarang, buat gua fine aja, wajar sekali gitu. Buat gua nggak ada yang nggak ada yang dipertentangkan, nggak ada yang dipermasalahkan. Waktu kemarin U21 Inggris memanggil pemain-pemain dari klub-klub Garner, Gomez, Emil Smith Rowe, karena itu adalah kalender FIFA. Jadi kalau pemain itu dipanggil pun ya wajar. Itu pun U21 memanggil pemain-pemain akademi juga. Trafford kipernya pemain akademi gitu. Toh kenapa Indonesia buat gua, ini sih pola pikir gua, kenapa nggak menggunakan pemain-pemain akademi aja gitu instead Ya of memang sudah diproyeksikan sebenarnya kan. instead of pemain senior di klub-klub tersebut gitu. Buat gua sesimpel ini bukan regulasi FIFA dan wajar kalau kiper pada kalender. klub ya kalender FIFA wajar pada akhirnya kalau klub tidak mengizinkan pemainnya cabut. Iya kalau gue sih Gimana apa sih? ya? Siapa ya pemenangnya sih antara timnas? Enggak, gue timnas aneh sama aja negara kayak nih, gitu. federasi rada baper gitu. Kalau kamu nggak manggil nanti kita nggak bawa lagi lawan Portugal gitu kan, kesana jadi reward dan like dislike dan macam-macam. Maksud gua profesional aja iya. Kan klub yang membayar pemain-pemain itu. Kalau misalnya klub membutuhkan jasanya, ya nggak apa-apa dong dipertahankan, beda. Tapi ini akan beda kalau misalnya ini kalender FIFA dan kemudian klub nggak ngelepasnya. Misalnya liga lagi berhenti terus pemain itu nggak dilepas dan dia nggak cedera, kan itu akan jadi isu. Tapi kalau sekarang menurut gua ya turnamen yang ada sekarang U23 baik, abis itu kan akan dilanjutin dengan kualifikasi Piala Asia U23 ya. Kita juga itu kan salah satu target utamanya sebenarnya kualifikasi Piala Asia U23 itu. Maksud gua ya nggak perlu lagi kita main di turnamen itu pakai pemain-pemain yang udah ada di timnas senior, Hernando Ari, Ferrari, Ramadan dan lain-lain, termasuk juga Rizky Ridho. Ngapain manggil pemain yang kayak gitu lagi? Kan itu udah terbukti di timnas senior. Timnas U17, U20, U23 adalah tools, adalah alat, adalah pathway untuk mencari pemain ke timnas senior. Kalau mereka udah ditemukan, oh ini bisa nih timnas senior. Ngapain lagi? Kenapa turun lagi ke bawah? Apa kelompok usia? Iya, kenapa target kita tiba-tiba jadi Piala AFF U23? Target kita jadi juara, ya kita jadi juara Piala AFF senior dong. Salah satu caranya adalah kita nyari layer pemain di bawah Ridho. Kita cari pemain di bawah Hernando Ari. Kita cari pemain di bawah Ramadan Sananta. Siapa aja yang bisa punya kesempatan berikutnya untuk naik ke timnas senior agar kita punya lapisan pemain yang nggak cuman ya ini Ridho tiba-tiba nggak bisa main di U23,
Persija kena macam-macam. Si pemain PSM tuh Zaki ya kalau nggak salah. Oke. Itu juga dia nggak dipanggil, tiba-tiba PSM kena tegur. Maksud gua kan liga lu lagi jalan, Iya. pertandingan ada terus, liga lagi padat-padatnya. I mean it's Yeah. ya rada konyol juga kalau setelah itu jadinya malah baper-baperan, jadi ke depannya nggak dipanggil lu. Nggak, justru Lawan Portugal dandem nggak juga dipanggil. ya. Bagus kalau tadi gitu ya. pertanyaan Mutia, siapa yang biasanya menang antara klub atau timnas? Buat gue sih yang biasanya menang klub karena mereka di luar sana sudah paham regulasi gitu loh. Lu percuma lah nggak usah manggil pemain itu, pasti nggak akan dipanggil, nggak akan dikasih juga sama klubnya gitu karena Yes. ini bukan kalender nasional kalender FIFA atau bukan gitu. Biasanya sih mereka udah paham regulasi, nggak tahu di sini. Oke. Justru lebih dari rasa nasionalisme atau enggak gitu ya, apa yang nggak kelihatan gitu on the pitch. Ya itu tadi mentality, dan juga ya bukan cuma dipanggil atau tidaknya, tapi ya itu tadi seperti sistemnya itu mestinya dijadikan untuk scouting di level-level yang lebih rendah Yang lagi bagus ya. gitu ya. Iya. Oke. Ya itu susahnya juga. Kenapa? Karena cuman ada satu kompetisi yang berjalan di negeri ini. Itu aja berjalan masih berantakan. Liga 1. Di bawahnya itu seharusnya kalau lu lihat Thailand, lu lihat Malaysia, lu lihat liga-liga lain itu at least ada 5 layer. Oke. Iya, sampai liga kasta kelima. Nah, itu yang harus ada di kita. Jadi, kalaupun liga 2, liga 3 jalan, jangan puas karena seharusnya Indonesia punya 2 layer tambahan selain Jadi itu. pool ya. Tambah Yoi. jadi pool. Nanti kita saksikan juga ya final Piala AFF U23 Sabtu 26 Agustus. Ya, nanti kita akan saksikan siapakah pemenangnya, dan itu tadi yang wrap up episode kita. Episode ke-10 The Counter Press. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. We'll see you next time. Bye.